Hai, halo, assalamualaikum, ketemu lagi. Video kali ini saya mau bahas HP ini lagi, Samsung Galaxy S23. Kenapa? Karena saya sudah pakai HP ini selama 6 bulan dan berkaitan dengan video saya sebelumnya di mana saya bahas kenapa jangan beli HP ini di akhir tahun 2024. Kenapa? Karena S25 sudah launching kemarin. Video ini saya buat S25 sudah launching kemarin. Nah, memang saya nggak nonton secara detail ya, bahkan nggak diundang juga karena siapa saya gitu kan. Tapi apa aja poin dari video ini, ada sekitar 18 poin kalau saya nggak salah yang sudah saya catat selama penggunaan Samsung Galaxy S23 ini kurang lebih 6 bulan. Apakah mending tetap ambil S23 atau ngambil S25? Simak videonya. Oke, saya sambil lihat catatan saya ya, karena di video saya sebelumnya ada temen yang sedikit protes karena katanya bertele-tele kemana-mana gitu pembahasannya, nggak to the point. Nah, ini makanya saya catat ada sekitar 18 poin yang akan saya bahas di video ini. Terutama ini murni user experience saya, dan saya di sini bukan Samsung fanboy ya, karena saya juga pakai device selain Samsung. Jadi saya nggak belain si HP ini, tapi saya juga nggak ngejelekin HP ini. Jadi fair aja, apa adanya saya omongin, yang jelek saya bilang jelek, yang bagus saya bilang bagus. Menurut pendapat saya, ya menurut user experience saya. Oke, 18 poin itu apa aja? Yang pertama adalah performanya. Nah, saya kan pakai ini untuk kerja juga ya. Jadi untuk kerja kantoran, karena saya sehari-hari kerja kantoran, saya sehari-hari itu sebagai guru, saya ngajar, performa untuk kerjaannya itu oke. Karena saya sering pakai buat multitasking, split view gitu. Terus saya juga pakai Samsung DeX-nya, dan terutama kalau saya lagi presentasi di kelas, saya pakai display out-nya karena display out dari port USB Type-C-nya ini udah bagus banget ya, bisa mirroring, jadi apa yang tampil seperti layar HP atau bisa tampil seperti desktop menggunakan Samsung DeX. Jadi performa yang pertama untuk kerja kantoran menurut saya oke banget. Yang kedua, baterai ini saya rasa tidak seawet yang saya inginkan. Ya nggak boleh protes ya, karena baterainya memang kecil, 3900 mAh, tapi untuk penggunaan saya menurut saya ini nggak seawet yang saya inginkan. Saya inginnya sih kalau bisa gitu ya, berangkat kerja pagi sampai sore di rumah baru ngecas lagi gitu. Tapi kadang-kadang di tengah-tengah hari sekitar jam 2 jam 3 itu saya harus ngecas lagi. Itu kalau saya pakai mode normal. Kalau pakai mode power saving tentunya bisa lebih awet, tapi kekurangannya adalah saya nggak bisa dapat layar yang smooth di 120 Hz karena dia turun, displaynya langsung turun, nggak sampai 120 Hz lagi. Dan di beberapa scenario itu saya ngerasa kalau saya pakai mode power saving itu agak sedikit laggy, agak kayak nge-lag gitu. Nggak selalu, tapi kadang-kadang. Jadi pengalaman saya kayak gitu. Mungkin teman-teman berbeda, tapi yang saya seperti itu. Jadi baterainya tidak seawet yang saya inginkan. Yang ketiga, karena saya kerja kantoran lagi, saya bilang tadi kamera fotonya untuk scan dokumen itu berguna banget menurut saya, karena di kerjaan saya itu saya sering disuruh ngupload file berupa PDF. Kalau pakai scanner lagi memang bisa, tapi kan itu kerja kayak 2 kali gitu ya, kita scan dulu terus pindahin dari komputer upload gitu ya. Nah, kadang-kadang saya hanya pakai HP ini, saya foto terus dia itu udah bisa jadi PDF ya, tentunya dengan proses lagi ya. Saya foto itu kan berupa JPEG, setelah itu saya create PDF, di fitur albumnya ada, jadi itu membantu banget. Dan saya nggak tahu di HP saya sebelumnya kalau saya foto dokumen itu nggak ada guide-nya. Kalau ini ada guide-nya untuk mandu gitu, jadi saya bisa bener-bener rapiin banget ujung-ujungnya gitu. Jadi bener-bener kayak scan itu kayak bener-bener dari pakai scanner ya, bukan kayak dari foto gitu. Jadi bener-bener ada pemandunya gitu. Yang keempat, sambungannya dari yang ketiga tadi, yang fitur create PDF. Jadi dari albumnya itu kita bisa create PDF. Jadi foto-foto yang kita jepret tadi berupa foto dokumen itu bisa kita create jadi PDF. Itu poin yang keempat. Itu membantu saya banget untuk kerja kantoran. Yang kelima, kebetulan saya juga sering jadi petugas gitu ya, mendokumentasiin kegiatan di kerjaan gitu. Nah, di situ sering saya ngerasa kalau fotonya itu, foto atau video sering ada shutter lag. Shutter lag itu kita pencet nggak langsung gitu ya, namanya shutter lag. Jadi kita pencet nggak langsung jepret atau kita pencet nggak langsung rekam. Memang nggak selalu, nggak all the time, tapi beberapa kali sering terjadi. Saya kurang tahu kenapa, jadi saya belum bisa confirm gitu ya. Mungkin teman-teman juga ngerasain dan mungkin teman-teman bisa tahu apakah karena mode power saving kah atau hal yang lain, saya kurang tahu. Tapi saya ngerasanya seperti itu, ada sedikit shutter lag. Yang keenam, yang saya rasain juga itu white balance. White balance saat foto atau video itu sering rasanya ke arah kekuningan gitu. Kalau mau akurat ya memang harus kita set secara manual white balance-nya. Kalau misalnya kita bikin auto, geser dikit itu udah langsung kuning banget atau berubah banget. Jadi white balance memang harus di set manual. Kalau kita bikin auto, seringnya jadinya kekuningan. Kalau menurut saya seperti itu. Yang kelima, saya pakai backtap ya. Backtap untuk shortcut gitu. Jadi backtap di belakang ini, saya bikin double backtap itu untuk screenshot layar. Nah, backtap di HP saya ini saya nggak tahu ya. Kadang-kadang terlalu sensitif gitu. Saya naruh HP-nya, itu kadang-kadang ke trigger sendiri. Toto ke screenshot gitu. Padahal sebenarnya saya nggak mau screenshot. Padahal saya cuma naruh HP,
HP di meja, tapi sering ke trigger sendiri. Ya, jadi saya nggak tahu kenapa. Kan dia ada double back tap, ada triple back tap. Nah, yang double back tap itu sering banget ke trigger. Jadi tiba-tiba tuh, saya kok nge-screenshot layar gitu. Padahal saya sebenarnya nggak mau nge-screenshot layar, cuma mau naruh aja HP-nya gitu. Itu sering terjadi. Yang ketujuh. Jadi nggak tahu teman-teman apakah ngerasakan juga. Kalau saya sering begitu. Yang kedelapan, ini saya nggak tahu ya apakah karena ini aplikasi gratisan. Tapi yang terjadi adalah Blackmagic. Saya pernah bikin videonya mungkin ntar di sini atau di sini ya. Video tentang Blackmagic Camera App. Saya ngerasa kok kurang bagus hasil jadinya ya ketimbang kalau kita ngerekam pakai aplikasi kamera bawaannya Samsung. Jadi akhirnya saya udah jarang pakai si Blackmagic Camera App itu. Jadi saya nggak pernah pakai lagi. Apakah karena itu aplikasi gratisan atau memang kan awalnya si Blackmagic Camera App itu di iOS ya, di iPhone. Terus di versi Android itu mungkin karena terlalu banyak Android ya, device Android. Jadi akhirnya mungkin aplikasinya ya aplikasi generik gitu ya. Jadi kualitasnya agak kurang kalau menurut saya ya. Jadi saya udah jarang pakai. Saya lebih sering pakai kamera bawaannya. Selain lebih cepat dan hasilnya juga lebih bagus menurut saya. Hasil akhirnya ya, hasil filenya. Yang ke-9 ini juga sama. Walaupun Blackmagic tadi itu aplikasi gratisan, ini LumaFusion. Saya awalnya beli Samsung Galaxy Tab S8, S8 itu tadinya saya pengen ngedit di tablet. Akhirnya saya beli LumaFusion. Nah, saya beli aplikasi LumaFusion itu karena satu akunnya. Jadi saya bisa pakai juga di HP ini. Dan yang terjadi adalah LumaFusion itu walaupun saya beli itu premium, tapi aplikasinya juga kurang bagus gitu di versi Androidnya. Jadi di HP ini juga nggak kepake gitu. Akhirnya saya kalau mau ngedit di HP lebih sering pakai CapCut yang gratisan malahan. Jadi kekurangannya itu. Walaupun itu bukan kekurangan HP-nya ya, tapi kekurangan aplikasi. Kita nggak boleh nyalahin si HP-nya karena itu aplikasinya. Tapi yang terjadi adalah saya sudah beli aplikasinya, ya cukup mahal 500.000, tapi akhirnya nggak bisa saya pakai di HP ini. Karena secara HP-nya mungkin oke, kuat, tapi aplikasinya kurang cocok gitu di Android. Kurang bagus gitu. Performanya atau implementasinya kurang oke gitu ya. Jadi saya agak kecewa sedikit. Kalau di iOS saya lihat cukup bagus gitu ya aplikasi LumaFusion. Walaupun sama-sama bayar, sama di iOS juga berbayar, di Android juga berbayar, tapi yang terjadi di HP ini, di Android ini kurang oke. Walaupun itu bukan salah HP-nya ya. Sekali lagi bukan salah HP-nya. Saya nggak belain Samsung, tapi ini saya rasain. Akhirnya LumaFusion yang sudah saya beli, saya nggak pakai di sini. Yang ke-10, kadang-kadang saya kerja nggak bawa laptop ya. Saya bawa file kerjaan saya kadang-kadang ada udah di sini dan saya nge-print tuh langsung dari sini pakai kabel. Karena di kantor kebetulan printernya masih printer pakai kabel, bukan printer WiFi ya. Jadi saya bisa colok pakai adapter gitu ya, dari Type C ke Type A, terus adapter Type A-nya itu langsung ke kabel printer. Itu bisa ngeprint dan itu pakai aplikasi gratisan aja. Saya pakai Nocoprint. Kalau teman-teman tertarik mungkin nanti saya akan coba bikin videonya ngeprint pakai Nocoprint ya. Dan itu so far sih oke ya. Walaupun saya nggak ngedit ya. Jadi saya udah file yang berjadi yang siap di print, langsung saya print pakai HP ini lewat aplikasi Nocoprint, langsung ke print ke printer yang biasa gitu ya, printer kabel gitu ya kan. Jadi itu menurut saya oke fitur ngeprintnya melalui port USB Type-C-nya. Yang ke-11 ini kelebihan Android ya. Kebetulan saya kerjaan itu sering banget harus install aplikasi ini, aplikasi itu, aplikasi ini, aplikasi itu gitu ya. Dan karena mungkin secara jumlah ya pengguna device Android itu pasti lebih banyak ketimbang pengguna device iOS atau iPhone di Indonesia ya, terutama karena device Android itu dari harga berapa rentang paling murah sampai paling mahal tuh ada gitu. Jadi karena device-nya banyak, akhirnya aplikasi-aplikasi yang dibuat sama pemerintah, kebetulan saya kerja di pemerintahan, jadi aplikasi itu pasti cenderung dibuatnya di basis Android. Nah, jadi akhirnya kalau saya pakai iOS akan agak sedikit ribet ya, karena saya harus bawa 2 HP gitu. Satu menunjang kerjaan dengan Android, satu menunjang kebutuhan fotografi atau videografi saya pakai iOS. Tapi karena saya malas bawa 2 HP, akhirnya saya beli ini Android, device Android. Dan ya itulah kelebihan yang ke-11 yang saya bilang tadi ya. Aplikasi itu banyak aplikasi pemerintahan yang device-nya device Android gitu. Dibuat di device Android. Itu kelebihannya yang menurut saya ya. Jadi menurut teman-teman enggak gitu karena teman-teman mungkin case-nya beda dengan saya. Yang ke-12, nah ini harus saya akui, kadang HP ini terasa panas. Saya nggak tahu kenapa, tapi seringnya saya rasain tuh kalau saya susah dapat koneksi internet, terutama pakai paket data dari SIM card ya. Kalau SIM cardnya misalnya jaringannya provider ini kurang, nah itu terasa panas tuh. Saya butuh browsing atau butuh scrolling sosial media dan sinyal itu agak susah gitu ya dari provider itu, HP-nya terasa panas. Saya nggak tahu ya kalau untuk kebutuhan game karena saya pribadi nggak main game. Kalaupun main itu pun sekali 2 kali dan gamenya game ringan. Jadi nggak sampai terasa panas gitu. Dan yang saya sampai notice itu ya itu. Kalau menurut saya gitu. Kalau pakai WiFi so far nggak. Dan terjadi juga ada teman di komen di video saya sebelumnya juga seperti itu. Jadi kayaknya confirm sih. Tapi gimana pendapat teman-teman? Kalau ada teman-teman yang lain mungkin yang ngerasa juga, coba share juga di kolom komentar. Yang ke-13
saya pakai HP ini Android device-nya, tapi laptop saya pakai MacBook gitu ya, MacBook Air. Jadi harus banyak workaround. Workaround itu maksudnya gini, kalau saya mau bertukar file antara HP dengan laptop saya itu harus banyak cara gitu. Beda kalau misalnya saya sama device Apple ya kan, HP-nya iPhone, laptopnya MacBook, pasti tinggal pakai AirDrop kan. Nah, kalau saya itu agak sedikit workaround. Di video saya sebelumnya juga saya pernah buat tentang aplikasi namanya AirDroid, itu untuk bertukar file. Tetapi AirDroid yang gratis itu ada keterbatasan ya, ada besaran file yang bisa ditransfer. Jadi sampai maksimal kalau nggak salah ya sekitar 30 mega. Lebih daripada itu udah nggak bisa. Masih kita harus beli yang premium. Nah, kalau nggak mau beli yang premium, saya ngakalinnya kalau saya bertukar file dengan file yang ukurannya cukup besar, saya biasanya pakai flash disk dengan adapter Type-C. Itu saya tinggal pindahin aja gitu, copy ke HP atau HP ke MacBook ya. Jadi dia pakai flash disk aja kalau saya gitu, atau hard disk gitu ya. Tapi kalau hard disk saya kebetulan karena sudah di format APFS, otomatis nggak kebaca di sini. Sebaliknya pula, makanya saya pakai flash disk yang formatnya FAT32 kalau nggak salah ya. Itu yang formatnya kebaca di dua-duanya, kebaca di Mac OS sama kebaca di Android. Jadi harus ada workaround gitu ya, karena nggak satu ekosistem. HP-nya device-nya Android, laptopnya device-nya device Apple. Jadi dengan Mac OS gitu ya. Terus yang ke-14, ini saya agak cepet ya, takutnya nanti teman-teman ngerasa video kepanjangan, terlalu banyak omong gitu ya. Ini 14 menurut saya, lanjut yang tadi ya, soal penggunaan untuk game. Saya nggak main, jadi saya nggak tahu. Jujur, mungkin teman-teman bisa nonton ke video yang channel YouTube lain yang mungkin bahas soal gaming. Karena saya nggak main game berat, seperti Mobile Legends atau Genshin Impact, saya nggak main. Jadi main-main game ringan aja. Jadi untuk performa gaming di poin 14 ini, boleh silahkan nonton ke channel yang lain. Yang ke-15, surprisingly, fitur galerinya itu cukup banyak ya. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, galeri itu bisa create PDF. Di galeri kita bisa create PDF dari foto-foto. Terus ada juga ternyata fitur create collage. Collage itu kolase ya, bahasanya kolase. Jadi menggabungkan beberapa foto jadi satu foto gitu. Kolase, gak hanya foto, video juga bisa. Jadi terus kita bisa bikin movie juga atau bisa bikin GIF. Nah itu menurut saya itu guna banget ya. Kalau kita mau kolase kan, kalau di Instagram ya, kalau nggak salah kalau bikin story itu kan ada kolasenya. Tapi kan formatnya udah seperti itu ya. Nah kalau kita mau bikin format yang lain tuh di galeri Samsung ini ada ya. Kita bisa bikin keleluasan untuk bikin collage atau kolase. Yang ke-16 kelemahannya lagi nih. Lagi-lagi bukan kelemahan device-nya, tapi sebenarnya karena aplikasinya berusaha bikin aplikasi yang generik untuk semua device. Kalau kita direct shoot terus kita mau upload langsung ke aplikasinya ya, seperti kita direct shoot langsung dari Instagram ya kan, kita mau langsung post foto dari kameranya Instagram atau post video dari kamera Instagram, memang nggak sebagus kalau iPhone ya. Karena ini sekali lagi pernah saya bahas di video sebelumnya, di kolom komentar ada yang sempat kayak berdebat gitu ya, ngotot-ngototan. Menurut saya ini salah, bukan salah device-nya ya, karena salah developer apps-nya. Karena developer apps contohnya Instagram itu kan bikin Instagram untuk versi Android yang berjalan di semua Android gitu, dengan device yang berbagai macam gitu kan. Beda dengan misalnya dia bikin aplikasi untuk iOS, iPhone-nya kan hanya bisa dihitung lah ya. Nah jadi akhirnya di aplikasinya itu akan optimize di HP-nya gitu. Nah, sedangkan aplikasinya ke Android itu untuk generik gitu, untuk semua device Android gitu ya. Jadi murni sebenarnya bukan salahnya si device, bukan salahnya S23-nya ya. Tapi harus diakui kalau kita mau upload langsung atau direct shoot dari aplikasinya seperti Android, seperti WhatsApp, itu memang tidak sebagus kalau kita pakai iPhone gitu ya. Saya nggak nyalakan iPhone-nya, saya nggak nyalakan Samsung-nya, tapi lebih sebenarnya optimizing dari si apps-nya dengan device-nya. Karena bikin aplikasi untuk device Android itu harus bikin yang generik, bisa berjalan di semua banyak device Android, otomatis ada sedikit hiccups lah ya, ada sedikit bug di sana dan di sini gitu kan. Sedangkan kalau untuk iPhone kan dari App Store-nya udah punya iPhone, device-nya iPhone, device-nya device Apple gitu ya kan. Terus hardware-nya juga hardware-nya Apple. Jadi otomatis si App Store itu bisa memaksa si developer apps untuk membuat aplikasi sebagus mungkin supaya running di device Apple itu sebagus mungkin gitu ya. Bisa dipaksa begitu. Sedangkan kalau di Android kan susah ya. Walaupun memang si Google bisa memaksa itu, di Play Store bisa memaksa itu, device aplikasinya harus running bagus. Tapi kan saking banyaknya device Android yang beragam banget gitu ya, otomatis ada sedikit hiccups di sana dan sini lah ya. Wah, harus paham lah ya, harus maklum. Jadi saya ngakalinnya kalau biasanya untuk ngupload ke Instagram atau ngupload ke WhatsApp, saya foto atau videoin pakai aplikasi kamera bawaannya dulu. Setelah itu baru saya upload. Jangan langsung ya. Oke, itu yang ke-6. Yang ke-17, ini sudah mau mendekati akhir nih. Fitur Samsung Pass. Samsung Pass ini kayak kalau di MacBook saya itu juga ada fitur seperti ini ya, dimana si device itu nyimpan semua password saya. Nah di sini namanya Samsung Pass. Samsung Pass ini nyimpan semua password yang sering saya gunakan, entah untuk mobile banking atau login ke website tertentu gitu ya, itu semuanya kesimpan. Kalau sekali saya input, saya simpan di Samsung Pass, itu semua kesimpan. Otomatis saya hanya perlu menggunakan biometrik aja. Contohnya saya pakai fingerprint ya. Kalau face tracknya
kontaknya saya nggak pakai Face ID-nya, bukan Face ID namanya face recognition ya. Terus saya nggak pakai di Samsung, saya pakai fingerprint. Jadi saya nggak perlu masukin password lagi. Itu menurut saya sangat membantu, berguna karena saya sering lupa gitu ya. Walaupun kebanyakan itu saya samain gitu passwordnya. Mungkin teman-teman juga ada yang sama ya. Walaupun itu nggak safety sih, nggak aman. Tapi sebenarnya sekali bobol semua. Cuma dengan adanya Samsung Pass ini menurut saya sangat memudahkan untuk saya yang agak lupa gitu. Ini passwordnya apa ya gitu ya. Ke 18 yang terakhir itu fitur AI-nya pasti ya, tentu saja ya fitur AI. Walaupun di Samsung S25 yang baru launching S25 Plus, S25 Ultra itu ada tambahan AI yang baru dan mungkin bisa jadi nggak dibawa ke older device seperti S24 atau S23 ataupun kalaupun dibawa nggak langsung ya, mungkin nanti nunggu sekitar beberapa bulan setelahnya mungkin. Tapi fitur AI yang di HP saya ini kebetulan ada yang sangat kepake karena istri saya kebetulan tuh suka banget saya fotoin. Kadang-kadang saya saat fotoin dia itu ada objek yang menurut dia tuh ganggu, dia minta dihilangkan. Nah, fitur generatif AI-nya di sini berguna banget. Jadi saya tinggal pilih objeknya yang mau dihapus, saya seleksi, setelah itu saya bisa hapus dan AI-nya secara otomatis akan meng-create gitu ya, atau men-generate sesuatu untuk nutupin benda yang atau objek yang. Jadi menurut saya ini fitur yang berguna banget. Walaupun fitur AI-nya ya cuma itu gitu ya, tapi ada beberapa fitur AI yang lain, cuma yang sering kepake sama saya yang sekarang itu. Jadi itu yang poin terakhir menurut saya. Nah, jadi ini video bukan karena saya yang paling tahu soal Samsung S23 ya. Ini hanya user experience saya selama penggunaan 6 bulan. Jadi teman-teman juga feel free untuk share pengalaman atau komennya di kolom komentar. Kita sama-sama sharing lah ya, berbagi user experience karena ada hal yang saya nggak bisa jawab juga. Jadi kalau teman-teman ada punya pertanyaan, tanyain aja di kolom komentar. Mungkin teman-teman yang lain yang juga pakai bisa sharing troubleshootnya gimana gitu ya. Karena sekali lagi saya bukan Samsung representatif ya, bukan perwakilan Samsung. Saya nggak hanya user dan sekali lagi saya bukan fanboy. Jadi saya pakai device-nya Samsung, saya pakai device-nya Apple juga. Jadi saya nggak belain Samsung, saya nggak belain Apple. Saya pakai karena kebutuhan saya seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau sharing, silahkan sharing. Tapi saya nggak mau debat kusir di kolom komentar. Mudahan video yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.